Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatur Rosidah, NIM G002309 dari kelompok SGD B3. Jadi dalam video ini saya akan mengerjakan laporan anatomi. Jadi untuk soal yang pertama, Denis adalah seorang siswa SMP. Dia sempat terjatuh dari tangga dan kepalanya itu terbentur. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah, dan tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Nah, untuk yang pertama jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Jadi kan di sini ada otak. Nah, otak itu atau cerebrum itu dibagi menjadi beberapa lobus virus. Nah, di setiap virusnya itu dia dibagi beberapa fungsi, beberapa bagian itu. Nah, yang pertama yaitu di area 4 atau motorik primer. Di sini sebagai kontrol gerakan poluter wajah dan ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, kalau misalnya di sini ada lesi, itu namanya paresis. Terus ada area motorik sekunder, yaitu area 6. Di sini mengendalikan gerakan volunteer yang berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis, dan kalau misalnya ada lesi di sini itu namanya apraksia. Lalu ada area 312 di sini itu sebagai area sensori primer yang mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, raba, dan tekan. Lalu ada area 43 atau gustatorik itu sebagai mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu 4445 ini sebagai bicara motorik, dia mengontrol aspek bicara motorik. Terus 39, 40 sama 22 ini sebagai bicara sensorik atau sebagai area Wernicke. Dia sebagai pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Lalu ada 41 sama 42, dia sebagai auditori primer yang kemampuan menerima rangsangan suara bila lesi terjadi penurunan pendengaran. Lalu ada area 22. 22, dia sebagai auditori sekunder. Ini sebagai area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Kalau misalnya ada lesi di sini itu disebut sebagai afasia Wernicke atau afasia sensorik. Lalu ada area 17 itu area visual primer yang kemampuan menerima rangsangan cahaya seperti melihat. Lalu bila lesi ini dapat muncul hemianopsia, pulmonium kolateral. Lalu ada daerah 18-19 di sini dia sebagai sekunder, dia persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah, objek. Bila terjadi lesi itu muncul buta warna atau agnosia visual. Dia bisa melihat namun tidak bisa mengenali benda itu. Terus jelaskan tentang traktus piramidalis dan traktus ekstrapiramidalis. Jadi ini ada traktus piramidalis ya. Nah, traktus piramidalis itu adalah kortex spinalis, traktus yang membawa jaras efferent dari kortex cerebri, gyrus presentalis, area Brodmann 4-nya tadi, yaitu area motorik primer. Nah, traktus ini akan melewati talamus dan kapsula intraterus sampai mengilang di depusatio piramidalis untuk traktus corticospinalis lateralis, sedangkan yang traktus corticospinalis anterior itu hilang di segmen medula spinalis masing-masing. Terus kalau traktus ekstrapiramidalis itu dia neuron sentral, ada yang menyilang dan tidak menyilang. Dari korteks cerebri khususnya gyrus presentalis dan area kortikal anterior di sekitar termasuk sinaps-sinaps ke ganglia basalis, thalamus, nucleus subthalamicus, nucleus ruber, substantia nigra, cerebellum, dan lain-lain. Dan gelung umpan balik ke interneuron kolumna anterior, traktus rubrospinalis, traktus reticulospinalis, traktus vestibulospinales, medialis et lateralis, traktus pterygospinalis, lalu ada neuron perifer jalur akhir motorik oleh motor neuron dari kornu anterior motor endplate, otot-otot rangka, motor neuron berada di dalam kornu anterior. Lalu next.
Soal nomor 2, yaitu ada seseorang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke dan dia juga tidak bisa mendengar. Kenapa tuh? Nah, kita disuruh menjelaskan tentang anatomi encephalon dan medula spinalis. Jadi, encephalon itu dia adalah otak dewasa. Encephalon itu ada 3, cerebrum, fructus cerebri, sama cerebellum. Kalau cerebrum itu dia ada hemispherium cerebri, cortex cerebri, substantia alba, ganglia basalis, diencephalon. Terus kalau fructus cerebri itu apa aja? Itu ada mesencephalon, pons, sama medula oblongata. Lalu yang terakhir ada cerebellum. Jadi kita pertama jelasin tentang cerebrum. Cerebrum itu otak besar, dia terbagi menjadi 2, ada hemispherium dexter sama sinister. Terus dia dipisahkan oleh falx cerebri. Terus dia permukaannya itu tidak halus atau rata, tetapi membentuk lipatan berupa tonjolan yang disebut gyrus sama cekungan disebut sulcus. Terus ada sulcus utama yaitu visceral longitudinalis cerebri, sulcus centralis cerebri atau Rolando, sulcus lateralis cerebri atau silpii. Terus ada hemispherium cerebri itu dibagi menjadi 4 lobus. Ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, sama lobus occipitalis. Terus cerebri itu juga ada korteks atau kulit. Itu merupakan substansia grisea yang membentuk tepi luar cerebrum. Walau tebalnya hanya sekitar 2 sampai 4 mm, dia mengandung miliaran neuron. Terus pokoknya dia substansia grisea itu membesar lebih cepat daripada substansia alba. Next. Nah, ini tadi ya korteks. Yang bagian luar ini dia substansia grisea yang dalam itu alba. Nah, kan substansia griseanya itu dia membesar lebih cepat daripada substansia alba. Makanya dia itu regiokorteksnya itu menggulung. Jadi dia melipat dengan sendirinya dan makanya ada kayak tonjolan yang disebut sulcus sama yang disebut gyrus, terus ada cekungan ini namanya sulcus kayak gitu. Terus, nah tadi kan ada substansia alba sama grisea. Yang alba ini dia terdiri dari akson-akson yang bermielin yang membentuk 3 serabut, yaitu serabut komisura yang mengandung akson menghubungkan satu gyrus dari satu hemisferium dengan gyrus yang sama di hemisferium sisi lainnya. Terus ada serabut asosiasi, dia mengandung akson yang menghubungkan antar gyrus pada hemisferium yang sama. Kalau serabut proyeksi dia mengandung akson dan menghubungkan cerebrum dari bagian bawah ke bagian atas, contohnya talamus, corpus cerebri, dan medula spinalis. Substansia alba tuh dia tadi yang putih itu ya, dia terdiri dari akson yang bermielin. Lalu ada ganglia basalia. Nah, dia ini substansia grisea terletak di dalam massa substansia alba. Terdiri dari 3 nuklei, ada globus pallidus, putamen, nukleus caudatus yang berfungsi sebagai kontrol buah sadar dan integrasi otoskelet, menekan gerakan yang tidak dikehendaki, mengatur tonus otot, mempengaruhi berbagai aspek fungsi korteks seperti fungsi sensoris, limbik, kognitif, dan linguistik. Lalu ada beberapa gangguan pada ganglia basalis seperti Parkinson, chorea, dan atetosis. Di situ, nah kita di sini disuruh menjelaskan anatomi dari diencephalon. Nah, kalau diencephalon ini dia terdiri dari atas struktur yang mengelilingi ventriculus tertius. Pertama ada epithalamus. Dia bagian kecil di encephalonnya terletak di super posterior. Dia terdiri dari glandula pinealis sama nukleus sabinularis. Kalau glandula pinealis ini fungsinya mensekresi melatonin yang berfungsi mengatur jam biologis. Kalau nukleus sabinularis fungsinya respon emosi terhadap pembawaan sel kita menyukai bau parfum tertentu itu dari nukleus sabinularis. Terus ada talamus. Talamus ini dihubungkan oleh adhesio intertalamika.
fungsinya sebagai semua input sensoris ke korteks cerebri, selain tractus, spinocerebellaris, dan nervus olfactorius. Terus kalau berperan dalam fungsi motoris. Terus ada hipotalamus. Hipotalamus ini dia fungsinya mengontrol integrasi aktivitas saraf otonom, menghasilkan inhibiting dan releasing hormon ADH sama oksitosin, mengatur makan dan minum, mengatur suhu tubuh, mengatur sirkulasi keradian, mengatur reproduksi, sistem imun, dan respon emosional. Terus ada subtalamus. Dia terletak di antara tegmentum mesencepali. Fungsinya untuk mengatur fungsi sensorik, motorik, dan retikular. Terus dia ada lesi pada inti subtalamus menyebabkan hemibalismus. Oke, next. Terus di sini kita disuruh menjelaskan truncus cerebri. Truncus cerebri tadi apa aja? Ada mesencephalon. Nah, mesencephalon ini struktur eksternalnya, dia bagian anterior itu ada cekungan yang disebut fossa interpendicularis. Nah, kedua sisinya dibatasi oleh crus cerebri. Terus bagian posteriornya itu ada penonjolan yang disebut corpora quadrigemina, terdiri dari colliculi superior sama colliculi inferior. Terus di bawah colliculi itu ada garis tengah yang keluar nervus socralis. Terus fungsi mesencephalon itu mengandung beberapa nuklei termasuk substansia nigra, dextrosinistra, dan glossuber, membantu mengontrol gerakan. Terus dilewati oleh jaras ascendens sama descendens. Terus ada colliculi superior, fungsi untuk koordinasi gerakan kepala, mata, dan badan, serta respon visual. Kalau colliculi inferior berfungsi untuk koordinasi gerakan kepala, mata, dan badan terhadap respon auditoris. Habis itu, next ada pons. Nah, pons ini dia pada garis tengahnya ini terdapat alur dangkal dan disebut sebagai sulcus basilaris. Dia tempatnya arteri basilaris pontis. Terus pada setiap sisi pons anterolateral itu keluar nervus nervus, ada nervus trigeminus yang bagian anterolateral. Habis itu ada bagian medial kolateral itu ada nervus abducens, facialis, sama vestibulocochlearis. Terus kalau misalnya bagian posteriornya itu biasanya dia tertutup sama cerebellum, tempatnya cerebellum. Nah, dia ada penonjolan yang disebut eminensia mediana yang berlanjut ke inferior dan meluas menjadi colliculus facialis. Terus permukaan posteriornya itu dibatasi oleh pedunculus cerebellaris superior dan terbagi menjadi dua bagian simetris oleh sulcus medianus posterior. Lalu fungsinya itu apa? Fungsinya itu mengandung nuklei vestibularis untuk keseimbangan, pusat respirasi, sama tempat nuklei nervi cranialis 5, 6, 7, sama 8. Habis itu, next, ada medula oblongata. Medula oblongata ini dia aspek ventral dari medula oblongata itu ada visura mediana anterior yang dibatasi oleh pinggirnya oleh piramis, dibentuk oleh tractus corticus spinalis yang nanti sebagian besar akan menilang bentuk decussatio pyramidium. Lalu di posterior oliva terdapat pedunculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Nah, pada aspek posteriornya, bagian tengah kranialnya itu membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Pada bagian bawah aspek posteriornya itu ada penonjolan tuberculum gracilis, dan sebelah lateralnya lagi terdapat tuberculum cuneus. Terus bagian lateralnya itu ada tuberculum cinerum. Terus
Terus untuk fungsinya sendiri medulla oblongata itu apa sih? Dia sama tadi mengandung radius ascendens sama descendens. Terus ada sentrum medularis yang merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, menelan, dan muntah. Terus ada nuklei nervi cranialis 8, 9, 10, 11, sama 12. Oke, next. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada cerebellum. Nah, cerebellum atau otak kecil. Di cerebellum ini terletak di fossa cranii posterior dan di posterior ventriculus quartus, pons, dan medulla oblongata. Nah, dia itu terdiri dari dua hemisferium cerebri yang dihubungkan di garis tengah oleh vermis. Terus permukaan itu berlipat-lipat yang disebut folia, kalau yang berorientasi menentangkan dipisahkan oleh fisura-fisura. Dia dibagi menjadi 3 lobus, ada lobus posterior, habis itu ada lobus anterior, sama lobus loculonodularis. Habis itu dia di bagian dalamnya itu juga nanti ada substansi alba sama substansi glycea. Terus, nah substansi alba itu nanti di sini bentuknya dia kayak pohon-pohon yang biasanya disebut sebagai arbor vitae. Habis itu untuk yang B, jelaskan tentang anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Nah, itu kan ada basis encephali sama basis cranii. Yang pertama dulu kita menjelaskan basis encephali. Sesuai gambarnya tadi, dia nervus olfactorius atau nervus 1, dia tempat keluarnya di bulbus olfactorius. Terus nervus opticus di chiasma opticum. Kalau nervus oculomotorius di fossa interbandicularis, nervus trochlearis di caudal collicus inferior, nervus trigeminus di brachium pontis, terus kalau nervus abducens itu di sulcus bulbus pontinus, nervus facialis di angulus cerebellopontinus, nervus vestibulocochlearis di angulus cerebellopontinus, nervus glossopharyngeus di sulcus posterolaterales, nervus vagus di posterolaterales juga, nervus accessorius di sulcus posterolaterales, kalau yang hipoglossus, nervus 12 itu di sulcus anterolaterales. Terus ada juga yang keluar dari basis cranii. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Terus jadi yang nervus 1 itu keluarnya di lamina cribosa, nervus 2 di canalis opticus, nervus 3 di viscera orbitalis superior, terus nervus 4 di viscera orbitalis superior, terus nervus 5 di viscera orbitalis superior, terus foramen rotundum sama foramen oval. Terus ada nervus 6 di viscera orbitalis superior, terus ada nervus 7 di meatus acousticus internus, nervus 8 di meatus acousticus internus, nervus 9 di foramen jugulare, nervus 10 di foramen jugulare, nervus 11 di foramen jugulare, dan nervus 12 di canalis condylaris atau canalis hypoglosssus. Next. Nah, jelaskan tentang circulus arteriosus wilisi. Jadi, circulus arteriosus wilisi ini di mana dia kayak perkumpulan dari dibentuk pada basis encephalon oleh sistem arteri vertebral basilaris dan sistem arteri. Vaskularisasinya itu melalui circulus arteriosus wilisi. Jadi encephalon tadi itu disirkulasi oleh ini. Nah, pertama dia ada arteri cerebri anterior yang dihubungkan oleh arteri komunikas anterior.
Nah, arteri cerebri-medial yang vaskularisasi bagian tengah otak dan berasal dari karotis interna. Terus ada arteri cerebri posterior dihubungkan dengan arteri karotis interna oleh komunikans posterior dan berasal dari arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini merupakan pertemuan dari arteri vertebrale sinistra, nih, yang merupakan cabang dari arteri subclavia destra et sinistra. Habis itu next. Nah, jelaskan tentang jalur penglihatan yang mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya nanti jelas cahaya yang masuk yang diatur oleh iris. Nah, cahaya yang masuk akan mengalami refraksi oleh lensa konveks dan konkav. Lalu sinar akan melewati beberapa lapisan di retina. Nah, di retina ini terdapat titik buta, tidak memiliki sel batang dan sel kerucut. Terus ada fovea yang tingginya sel kerucut dan makula lutea, tinggi sel kerucut. Di dalam retina cahaya akan difototransduksi menjadi sinyal saraf, diterima oleh ganglion saraf, terus masuk ke serat saraf optik. Nah, nervus 1 ini untuk penglihatan yang lateral, tidak akan menghilang di chiasma optikum, sedangkan medial akan menghilang di chiasma optikum. Sinyal saraf ini akan diterima nukleus geniculate lateral dan berakhir di korteks lobus occipital area Brodmann 17 atau area visual primer sama 18 dan 19 tadi sebagai visual sekunder. Next. Jelaskan otot mata apa saja dalam menggerakkan bulan mata. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa otot mata, ada superior oblik, levator, ada rectus, ada nah, jadi ada levator palpebrae. Dia oblikunya di laminar tulang sphenoidale di anterior dari canalis obliquus. Insersionya di facies anterior lamina tarsalis. Inervasinya oleh nervus oculomotorius. Fungsinya untuk elevasi palpebra superior. Terus ada rectus superior, bagian dari superior annulus tendinous communis. Terus dia separuh anterior bulbus oculi bagian superior, diinervasi oleh nervus oculomotorius. Fungsinya untuk elevasi, adduksi, rotasi media bulbus oculi. Terus ada rectus inferior, bagian inferior annulus tendine communis. Terus dia insersionya di separuh anterior bulbus oculi bagian inferior. Inervasinya oleh nervus oculomotorius juga. Fungsinya untuk depresi, adduksi, rotasi, lateral bulbus oculi. Terus ada rectus medialis, bagian medial, auriculnya di bagian medialis, annulus tendinous communis. Terus insersinya di separuh anterior bulbus oculi bagian medial. Inervasinya oleh nervus oculomotorius, fungsinya untuk adduksi bulbus oculi. Terus ada rectus yang lateralis, dia di bagian lateral annulus tendinous communis. Insersinya di separuh anterior bulbus oculi bagian lateral, sama inervasinya oleh nervus abducens. Fungsinya untuk abduksi bulbus oculi. Terus ada obliquus superior. Dia beroligo di corpus sphenoidal superior. Insersionya di bagian luar kuadran bulbus oculi. Terus inervasinya oleh nervus cochlearis. Fungsinya untuk depresi, abduksi, rotasi medial bulbus oculi. Terus ada obliquus inferior, dia bagian medial dasar orbita posterior dari margo orbitalis. Terus insersionya bagian luar kuadran bulbus oculi, nervus oculomotorius inervasinya. Lalu ada elevasi, abduksi, rotasi, dan lateral bulbus oculi sebagai fungsinya. Jadi semua itu diinervasi oleh nervus 3, kecuali ada rectus lateral itu nervus 6,
sama obliquus superior itu nervus 4. Ya, kita guys. Jelaskan tentang perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk distribusinya, kalau simpatis itu segmen thoracolumbar, kulit, dan keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, otot polos, pembuluh darah. Kalau misalnya parasimpatis, dia segmen kraniosakral. Dia terbatas pada kepala, organ dalam, dada, perut, dan panggul beberapa pembuluh darah. Untuk lokasi pregangioniknya, dia di kalau yang simpatis di cornu lateralis atau nucleus intermediolaterales, cornu lateralis, medulla spinalis. Segmen medulla spinalis, segmen T1 sampai ubal 2. Kerangka lumbar. Kemudian menuju ganglia truncus simpaticus atau ganglion vertebralis. Nukleus saraf-kranial 3, terus 7, 9, sampai 10, dan substansia nigra grisea medulla spinalis segmen sakral 2 sampai sakral 4. Kraniosakral menuju ke ganglion terminalis. Panjang aksonnya kalau yang simpatis itu neuron pregangionik memiliki akson pendek dan neuron postgangionik aksonnya panjang. Neuron pregangionik memiliki akson panjang dan postgangionik memiliki akson pendek. Itu yang simpatis. Neurotransmitternya kalau yang simpatis itu neuron pregangioniknya melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postgangioniknya melepaskan norepinefrin. Kalau parasimpatis pregangioniknya dan postgangioniknya melepaskan ACH. Untuk efek fisiologisnya, kalau simpatis itu fight or flight, kalau yang parasimpatis itu rest and digest. Ya guys. Nah, jelaskan modalitas dari syaraf kranial. Nah, kalau misalnya jadi syaraf kranial itu syaraf kranial itu dia ada beberapa tipe modalitas. Di sini kan ada kayak faktorius itu SVH. Nah, jadi kalau misalnya nih GSE itu general somatic afferent, di mana dia motorik untuk otot skelet umum. General somatic itu motorik afferent. Terus GVE dia sebagai general visceral afferent. Otonom parasimpatis contohnya kelenjar dan pupil. Terus ada SVE special visceral afferent, itu motorik untuk skelet yang berasal dari brachial, musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, sama otot laring dan paring. Habis itu ada GVE, general visceral afferent. Dia sensori umum pada organ visceral. Contohnya nyeri, raba, tekan, sama suhu. Terus ada SVA. Dia sebagai spesial visceral afferent. Dia sensori perintah khusus, derivat, GIT, penciuman, dan puncak. Di situ GSE, general somatic afferent, sensori bentuk tubuh, nyeri, suhu, raba, dan tekan. Terus ada SSE, dia spesial somatic afferent. Dia sebagai sensorik indera khusus dari tubuh, visual, pendengaran, sama keseimbangan. Nah, dari nervus 12 tadi itu ada beberapa modalitasnya sendiri-sendiri. Pertama nih, nervus 1, olfaktorius, modalitas itu SVE. Terus nervus opticus itu SSE. Terus nervus oculomotorius itu GSE sama GVE. Terus nervus ocularis itu GSE. Tadi GSE itu general somatic afferent. Terus ada nervus trigeminus, SVE sama GSA. GSA itu general somatic afferent. Habis itu ada nervus abducens itu GSE, nervus facialis itu GVE, SVE sama SVA dan GSA. Terus vestibulocochlearis dia SSA, nervus glossopharyngeus itu GVE, SVE, GVA, GSA sama SVA. Terus nervus vagus itu dia GVE, GVA, SVA
hipoglosus atau nervus 12 itu GSE atau gelaran osmotik membrane. Dia motorik untuk otoskelet. Oke, next. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.